Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Maha segala-galanya yang telah mempertemukan kita, mempersatukan kita. Dia yang Maha Satu. Semoga kelak kita juga disatukan dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Salawat salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana caranya kita hidup di dunia, Nabi sudah contohkan. Selamat di akhirat, Nabi sudah ungkapkan lewat hadis dan Al-Quran. Bagaimana selamat dari neraka, Nabi sudah contohkan akhlaknya. Oleh karenanya, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terlalu jauh, saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas pencinta kopi Sesorong Raya yang diketuai oleh Bapak Ayahanda Haji Firman Baco sekeluarga, yang telah mengundang kita semua pada sore hari ini untuk buka puasa bersama. Salah satu orang yang dirindukan surga, kata Rasul, wa mut'imul ji'an, orang yang gemar memberikan sedekah makanan. Kalau uang dikasih orang Pak, belum tentu sampai. Boleh jadi main game online, chip, domino. Boleh jadi main big win, super win, mega win, jackpot, skater. Kenapa ku tahu ki? Pernah tong ada chipku. Ya, tapi kalau dikasih makanan orang, siapa itu kasih makanan? Kue lontar, baik namamu. Oh, anu itu Bapak Haji Firman Baco. Al-Fatihah. Ya. Hadirin jamaah yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Ya. Sering kita diajarkan Nabi berdoa, dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Andre Gurutta dari Mangkoso, Ki Haji Abdul Rahman Ambok Dalle, ya, dari murid-muridnya menyebutkan bahwa kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya, dalam kata fid dunya kau minta di situ apa kau hajatkan di dunia. Satu permohonan, satu doa. Jadi Rabbana atina fid dunya, kau minta apa hajatmu di situ. Minta keluarga sakinah mawaddah warahmah, silakan. Kau minta rezeki yang melimpah, silakan. Kau minta umur panjang lagi, silakan. Jadi fid dunya kau khususkan di hatimu berdoa. Kenapa? Karena doa itu atau iman itu tiga, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota tubuh, dan dibenarkan oleh hati. Jadi Rabbana atina fid dunya, kau minta di situ. Wa fil akhirati hasanah, dan kau minta di fil akhirati, kau minta tadi di dunia itu apa yang kau minta? Minta keberkahan di akhirat. Kenapa demikian? Karena terkadang ada orang yang minta dunia tapi tidak berkah di akhirat. Iya, tapi Ustadz Agus Waloyo bisa ki langsung. Iya, Haji Basri, Pak Kinta ki. Asa aja emang masuk ki. Ini semua tim-tim dakwah ini kemarin. Allahu Akbar walillahil hamd. Presiden MTC. Iya, Masya Allah. Iya, masuk ki. Masuk ki Pak Ji. Sini ki Pak Ji. Sini ki. Jamaah yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Abu Laid As-Samarqandi menyebutkan, kalau Anda ingin doamu dikabulkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minimal 7 kalimat mesti kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, setiap mau memulai pekerjaan, ucapkan kalimat basmalah. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu kiramul katibin ayaktubuna fi diwani arba'amiyatin hasanah.
Tidaklah seseorang mengucapkan basmalah dalam pekerjaannya kecuali Allah akan utus 2 malaikat kiram katibin untuk mencatat orang tersebut melakukan 400 kali kebaikan. Jadi basmalah Pak, dalam setiap melakukan sesuatu itu akan dikabulkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan melalui tempat ini ada amalan yang diajarkan Rasulullah. Siapa yang baca doa ini, demi Allah, Rasul telah memberikan informasi, siapa yang baca doa ini maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu membahayakan penduduk dunia maupun langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Pendek ji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah bisa diikuti Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fi syai'in wala fis sama. Dihafal mi? Satu kali pi. Allahumma barik lana. Doa makan itu sotak. Oh jamaah. Nanti saya catat, kemudian kita bisa atau rekam saja. Iya. Allahu Akbar walillahilham. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Masjid Kuba Kota Sorong yang telah mengundang saya 15 malam. Alhamdulillah. Seandainya bukan Haji Padli yang memperenterai ini, tidak mungkin. Haji Padli luar biasa. Haji Padli dan Haji Asri. Temanku ini? Ya teman tak? Baru itu tadi saya tidak akui. Terima kasih banyak Haji Padli, saya keluarga. Dan saya Pak terus terang bahagia sekali ceramah di Sorong. Kenapa bahagia? 38 tahun saya ketemu dengan keluargaku. Tidak pernah kuduga, tidak pernah ku tahu wajahnya tanteku, sepupuku, tidak pernah ku tahu wajahnya bagaimana. Saya ceramah di Pangkep sama Jasri sama Haji Padli, cerita-cerita sama Kak Naima istrinya, dan bilang ada memang itu Pak Latif dan Lantik di Sorong. Nah, tante saya namanya Disungguh. Tahun 81 dia tinggalkan Makassar. Saya lahir 84. 38 tahun saya baru ketemu. Masya Allah. Saya masukkan di Facebook, saya tidak tahu yang mana orangnya ini, yang mana mukanya. Alhamdulillah, saya sebutkan saya akan ceramah di Masjid Kuba. Ya, saya punya keluarga yang hilang. Alhamdulillah, datanglah Akbar, anaknya beliau, dia bilang, Pak Ustadz, pernah saya lihat ceramah diundang KPK? Tepuk tangan untuk KPK dulu. Nah bilang pernah kita undang KPK tahun lalu Ustaz. Bilang enggak, iya kenapa? Nah bilang itu kenapa? Nah mirip-mirip muka tadi. Karena masih satu darah. Begitu saya datang di rumahnya diantar sama Samsudin yang security-nya Masjid Kuba. Sam. Ya, saya diantar ke sana. Tanteku berkata, kenapa Ki? Aku bilang saya cari tanteku 38 tahun saya tidak ketemu. Sebelum bapak meninggal berkata, nanti kalau ke Sorong ceramah, kau cari itu tante Sungguh namanya, suaminya namanya Pak Latif, dia pernah jualan ikan. Itu saja tandanya, tidak ada yang lain. Allah berkehendak lain, la tuharrik nafsun illa bi'idznillah, tidak bergerak sesuatu tanpa izin Allah. Masjidku mempertemukan saya lewat Haji Padli dan Haji Naimah. Jadi saya ucapkan banyak terima. 38 tahun Pak. Tante saya tidak percaya. Nah bilang, masa ada kemanakanku ini? Begitu tidak percaya karena mukanya persis dengan nenekku Haji Raji, orang Makassar. Kebetulan saya orang Pangkep, ya, mama saya orang Pangkep. Itu orang Pangkep paling kejam. Kenapa? Dia sop saudaranya. Itu juga orang Pangkep ya? Oh iya. Mengaku. Oh masya Allah. Kalau bapak saya orang asli Bone, Pak Haji. Bapak saya asli Bone Mare. Kalau Hajiku Bone Mare. Oh iya, iya. Kalau ini Bone Batang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Pak Sam, kemudian anaknya itu tante, kemudian saya dipertemukan, air mata tidak bisa terbendung. Luar biasa. Nah bilang tanteku, mana buktinya bilang kau kemanakangku? Karena sudah 40 tahun lebih tidak pernah pulang ke kampung. Masya Allah, saya telepon mamaku, saya telepon tanteku, saya telepon omku, kasih ketemu, baru menangis. Ternyata betul saya kemanakannya. Alhamdulillah, itulah indahnya dakwah. Semua berkat daripada pertolongan teman-teman KPK. Saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, Pak Kinta Ki. Jadi bismillah Ki, bismillah. Ada kuliah, ada ku dapat laki-laki, bismillah juga dia sembunyikan uangnya di kos kakinya gara-gara takut sama istrinya. Tapi bukan di KPK, di tempat lain. Masya Allah, itu juga istri. Yang juga suka kodong suami tak. Ya, nggak tahu mi.
Iya, saya tidak tahu. Subhanallah. Yang kedua, dianjurkan oleh Nabi kalau doa ingin diterima, ucapkan hamdalah. Setiap sesuatu akhiri alhamdulillah. Makan ki alhamdulillah. Alhamdulillah. La in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur, tunggulah azab Allah sangat pedih. Syukuri pemberian Allah. Banyak sekarang orang dikubur mau kembali ingin puasa. Nah kita ini masih hidup ki, masya Allah, malah sekali ki puasa. Sebentar kalau mungkin kita makan ini es buah satu, hilang di dunia tidak ada. Padahal kita mau makan semua sebentar. Itulah dunia. Segenggam saja dunia. Makanya mesti ingat-ingat akhirat. Iya, kalau duduk ke 4 orang, ada satu ingatkan agama. Iya. Nak kularan nyikit berkomunitas. Ya, silakan berkomunitas, tapi ingat jangan jadikan komunitas sebagai ajang maksiat. Tapi jadikan komunitas itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Dan saya salut dengan KPK atau BTN, kenapa? Program-programnya saya lihat luar biasa. Dia bantu orang-orang miskin, bantu sembako, banyak tumpil lina. Iya. Bah, artinya banyak kontennya, konten dakwanya. Saya selama di sini dibuat konten dakwah oleh KPK. Luar biasa, bahkan sampai viral kemarin ke kampung. Dia bilang, "Ilo, kuliah kau di KPK lagi dengan BTN. Masya Allah, viral kau di kampung nak. Itu berkat KPK." Tepuk tangan untuk KPK dulu. Luar biasa. Semua ini tidak bisa digerakkan tanpa ketuanya. Tidak bisa digerakkan KPK. Biar banyak KPK kalau tidak ada yang bisa gerakkan. Banyak orang, tapi bukan figur, bukan tokoh. Banyak, tapi tidak didengarkan. Tapi kalau memang orang tokoh, dia biar tidak ngomong-ngomong, duduk-duduk ji, dia dengar ke orang. Siapa dia? Beliau Haji Firman Baco. Bisa kita tepuk tangan dulu. Iya. Tidak semua orang pak punya karisma. Itu karisma yang penting. Apalagi kalau memang istrinya namanya karisma, tambah karisma lagi. Subhanallah. Oh, pantas tadi. Baru sangat dengar ketua dia wawancara salah-salah. Dia tumpah. Iya. Jamaah. Minta maaf kan cari. Iya. Nah, kemudian apabila kita melihat kemungkaran, tidak bisa kita lawan kemungkaran itu. Agama menganjurkan baca kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi ada kemungkaran, ada orang minum-minuman keras, tidak bisa kita lawan. La haula wala quwata illa billah. Itu agama. Tidak ada yang upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Biar bagaimana orang didakwai bahwa itu haram, tidak bagus, tapi kalau bukan dari Allah susah berubah. Al-imanu hidayatun minallah. Iman pemberian langsung dari Allah. Saya mau sedikit cerita sebelum saya pulang besok. Saya pulang besok jam 11 siang. Mama saya sakit, jadi saya harus pulang besok. Masya Allah. Saya pak sebelum jadi penceramah, saya buka sedikit tabir. Saya mantan preman juga. Iya, saya mau cerita ini pak sebagai motivasi untuk kita, jangan nakal-nakal. Saya pak dulu mondok di pesantren hanya setahun Anahdah. Kemudian saya berhenti karena nakal, pindah ke pesantren Ul Albab. Wah luar biasa. Pindah lagi ke MD Bontoala. Jadi 3 pesantren ini baru saya tamat SMP. Kemudian Nabi bilang bapak, karena bapak tukang dokar, orang miskin. Nabi bilang bapak jangan ke sekolah nak. Itu kerbau tidak sekolah hidup tonji. Tuh, bilang iya pak, tapi saya tidak pernah putus asa. Doanya mama saya guru ngaji. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Ku terima nasibku miskin ya Allah, tapi semoga bisa kak jadi sarjana mengangkat derajat orang tua. Alhamdulillah. Datanglah seorang doktor ahli hukum Islam. Nabi bilang tidak sekolah kau nak? Aku bilang tidak pak Kiai. Nabi bilang masuk di sekolahku SMK Nurul Kalam jurusan komputer. Kau dapat sarjana, kau dapat ijazah SMA di situ nak. Yang penting kau bisa sekolah. Alhamdulillah saya selesai. Pergaulan yang namanya pergaulan anak muda, narkoba, minum-minuman keras, anak muda, semua. Ternyata lingkungan itu mempengaruhi orang. Karena saya keluar dari pondok, saya ikutlah dengan anak-anak yang nakal. Alhamdulillah sempat minum kiri kanan dan diakui sama orang tua. Ini motivasi untuk kita. Bahwa jangan melihat orang masa lalunya, lihat masa sekarangnya. Innallaha yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yansuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menatap harta pangkat dan jabatan, yang dia tatap hati dan perbuatan. Alhamdulillah.
Saya setelah tamat SMK, kemudian saya mendaftar di perusahaan Taiwan. Alhamdulillah, karena pernah belajar kursus bahasa Inggris, Taiwan dan Jepang, saya diangkat untuk menjadi penerjemah. Alhamdulillah, jadi masuk di perusahaan, kurang lebih 8 tahun saya kerja di PT, perusahaan Simple Furniture, dia perusahaan Taiwan, bergerak di mebel. 100 orang, saya wakili perusahaan ke Jepang. Jadi saya pernah tinggal di Jepang, kota Osaka. Di Jepang itu Pak, negara ateis, bebas. Mohon maaf, ya. Tidak menikah orang, nanti begini baru menikah. Itu di Jepang yang saya saksikan. Saya lama di Jepang, nggak usah diceritakan kalau Jepang, saya persis tahu. Subhanallah. Di Jepang itu Pak, di time is money, waktu adalah uang. Kalau orang sholat, apa nak bilang? Kira-kira kalau sholat datang itu uang sama kamu. Bayangkan kerasnya. Kalau terlambat ditinggalkan kereta. Kerasnya orang Jepang. Subhanallah. Tetapi saya salutnya orang Jepang. Kalau ketemu orang Jepang, konnichiwa, konbawa, hai. Artinya dia bagus antar hubungan bertetangga. Beda dengan kita, mengaku Islam masih suka bombi-bombi. Selalu mencari kesalahannya orang lain. Jangan maki sama-sama jadi keping. Tidak usah maki cari muka sama atasan tak. Ada yang tomi muka tak. Subhanallah. Betul tidak? Karena banyak orang itu pintar kena celah anaknya, orang baru tidak tahu anak sendiri. Anak benganu sembarang gonceng. Yang mana itu yang cewek kah? Anakku sayang, tenangi di rumah, tidak sembarang gonceng. Kan masih TK anakmu. Nah bilang tidak Haji, tamat mi semai itu anakku cewek mi, nah yang gonceng-goncengi. Kajian lagi. Maka jangan suka fitnah orang. Sudah, buka orang. Subhanallah. Saya persingkat Pak. Di Jepang ini Pak, kita tidak bisa kerja kalau tidak minum sake bunga sakura. Dingin. Saya coba-cobalah minum sakura. Saya cobalah minum sake. Ternyata enak betul. Minum sake, ketagihan Pak, sampai mabuk kiri kanan. Masya Allah, sakit keras. Nggak usah ditanya kalau bar, jadi pemain bar dan mimbar. Begitu sakit keras, dipulangkan ke Indonesia. 47 botol masuk cairan di Rumah Sakit Dayak Makassar, dirujuk ke akademis. Dokter Prof Adam mengatakan mati. Bayangkan, Prof mengatakan mati. Tidak ada lagi Pak napas. Disinilah kulihat diriku disiksa sebagai motivasi untuk kita. Kalau nakal jangan kita tanggung-tanggung, disiksa orang. Demi Allah, kulihat berbaju putih 2 orang berkepala kambing dan baru saya ceritakan ini Pak. Ini bulan puasa. Subhanallah. Kulihat diriku dipalu-palui. Disitulah kulihat ya Allah berikan hidayah bahwa besoknya saya harus berceramah. Alhamdulillah. Ya saya ketemu dengan mertuanya Haji Nasir, Ki Haji Sahabuddin Hamid, mantan ketua MUI Kabupaten Maros. Sampai sekarang saya berguru sama beliau. Luar biasa. Sampai saya berdakwah. Artinya bagaimana Pak? Bahwasanya tugas dakwah ini bukan tugas hanya saya, tapi tugas kita semua. Kalau mau nakal Pak, berhenti maki. Tidak ada baiknya. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Apa kata iblis waktu dikeluarkan? Ya Rabbi wa izzati la azalu agwi bani Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, demi keperkasaanmu, kugoda anak turunan Adam selama roh mereka dalam jasadnya. Allah bantah proklabirnya iblis. Wa izzati wa jalali mal'un. Demi keperkasaanku akan kugoda anak cucu Adam selama mereka dalam tubuh jasadnya masih hidup. Tapi Allah akan katakan kalau istighfar maka Allah akan ampuni. Oleh karenanya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Haji Baco, Haji Firman Baco yang telah memberikan daripada buka puasa. Mudah-mudahan itu sudah kemarin saya belum Pak. Mudah-mudahan insya Allah bernilai ibadah di mata Allah, banyak rezeki Haji, sekeluarga. Mudah-mudahan tidak tambah cerita, amin. Salah. Haji, kudu akan Haji baik Haji. Berapa anaknya Pak Haji? 4. Istri tak berapa Pak Haji? 1. Masya Allah. Ikuti beliau, KPK, ketuanya 1. Kalau ketuanya 1, apalagi anak buahnya tidak boleh 2.